Jadi yang itu rame banget. Nah, waktu itu ayah sama ibu itu membuat tendanya itu ditutupin terpal berwarna biru. Oh, gitu. Makanya mahasiswa itu kalau misalnya mau kemana jajan, mereka bilang tenda biru. Pempek tenda biru. Jadi sebenarnya belum ada nama sih ya. Belum ada nama. Jadi ngasih nama itu mahasiswa. Setelah ibu nggak ada, kebingungan lah kita kan ya, karena namanya kita berempat, berarti usaha ini kami pokoknya berharap usaha ini jangan sampai di tangan kami itu malah jadi nggak maju. Gitu kan. Begitu ibu dan ayah itu bersusah payah untuk merintis ini, nah kami nggak mau itu hancur di tangan kami. Dan kadang bertahannya usaha itu karena kami tuh dapat keajaiban kok. Dalam kondisi kayak gini kita masih bertahan. Dan kalau dipikir-pikir kondisi COVID kemarin, kita flashback lagi ternyata itu ya mungkin bisa dilewati gitu ya. Bisa dilewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami, channelnya Novi Balga. Kali ini kami berada di satu tempat yang luar biasa. Kalau warga Bandar Lampung dan sekitarnya kayaknya udah pada hafal dengan tempat ini. Di sini kita bisa makan pempek yang enak dengan harga yang sesuai, pilihan menunya juga banyak, bisa juga buat oleh-oleh. Kita ada di Pempek Tenda Biru, Jalan Tamin, Bandar Lampung. Dan pemirsa, seperti biasa, saya akan mengulik bagaimana kisah sukses dari sebuah usaha. Kali ini kita mau kulik bagaimana sebuah usaha yang bernama Pempek Tenda Biru bisa besar seperti ini. Sekarang punya 3 gerai kalau nggak salah ya, di 3 tempat yang berbeda di Kota Bandar Lampung. Tapi apakah langsung sukses seperti sekarang? Pasti tidak. Kita akan kulik dari mana berasalnya Pempek Tenda Biru ini, tahun berapa dimulainya, siapa yang memulainya, dan lain-lain. Langsung aja kita berkenalan dengan 3 beradik yang luar biasa ini. 3 beradik loh pemirsa, luar biasa. Baru tahu kan kalau ternyata Pempek Tenda Biru ini dikelola oleh adik-beradik yang luar biasa. Sebelah kanan saya ada Cak Mariani. Assalamualaikum. Cak Ni ya. Di tengah itu ada Cek Yuli Novitasari. Halo Cek Yuli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang paling ujung itu ada Cek Rika Rahmayani. Cek Rika, assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam. Terima kasih loh, ini udah menjamu kita dari Rilis ID TV untuk ngobrol-ngobrol. Ini gerai yang keberapa ya nih? Ini yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Yang pertama di mana? Di Kimaja. Oh Kimaja, oke. Ya, Jalan Tamin. Yang kedua? Jalan Kimaja. Yang kedua di Zainal Abidin Pagar Alam, di sebelah Tribun itu. Ya, ini yang ketiga. Tapi boleh saya ralat. Sebenarnya usaha ini kita bukan bertiga, tapi berempat. Oh, justru berempat. Satu lagi cowok. Satu lagi laki-laki. Oh gitu. Kalau boleh tahu sih urutan usianya mana nih? Ya, saya yang pertama, Yuli yang kedua, Rika yang ketiga, adik yang keempat yang laki-laki. Oh, memang cowok sendiri ya? Iya. Tapi semuanya sampai sekarang ikut terlibat? Iya, dia yang bagian produksi. Oh gitu. Oke, sebelum kita sampai ke pembagian tugas sampai sekarang, kok bisa sebesar ini dengan konsep yang Instagramable sekali ya sekarang ya? Jadi menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Pengen tahu nih, Pempek Tenda Biru ini tahun berapa sih adanya? Terus riwayatnya dulu gimana ceritanya? Siapa yang mau cerita nih? Iya, coba saya dulu ya. Jadi ini dirintis oleh ibu saya, yaitu almarhum Ibu Mariam. Jadi ibu kami itu tipe perempuan yang mandiri, ya. Jadi tidak mau cuma sekedar menerima uang dari suami. Karena waktu itu ayah bekerja sih, bekerja di BUMN waktu itu, yang level waktu itu ya. Terus itu di mana tuh? Di Palembang. Masih tinggal di Palembang? Iya, di Palembang. Terus karena ibu tidak mau hanya tergantung ke suami, akhirnya ibu karena memang pinter masak ya. Nah salah satunya yaitu pinter bikin pempek. Terus, nah karena itu ibu mulailah setelah Rika lahir, itu di tahun 80 ibu mulai usaha pempek. Nah pempek zaman itu kan, zaman dulu belum ada warung-warung ya. Zaman itu dulu kan kita kalau jajan itu kan masih menunggu orang yang ngider ke rumah gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita pun mau makan kue kan kita nunggu tukang kue lewat gitu. Nah waktu itu orang yang ngambil ke rumah, terus mereka nanti berkeliling kota Palembang gitu.
Jadi ngambil sama ibu, iya, ngambil sama ibu, dikelilingin. Gitu. Oke. Nanti kalau sudah sore mereka pulang mengembalikan setor sejumlah yang laku saja gitu. Nah itu berjalan sampai tahun 92. Sampai 92 masih di Palembang tuh. Masih di Palembang. Terus ini para cek ini masih sekolah dulu. Masih sekolah. Iya, masih sekolah. Belum bantu sama sekali ya. Kami bantunya itu di beres-beres. Oh, beres-beres. Oke, untuk penjualan dulu. Iya. Baik. Terus di tahun 92 kan sudah mulai ya, orang sudah mulai nggak harus menunggu di rumah. Iya, bisa cari satu mereka tempat gitu ya. Cari tempat gitu. Nah, akhirnya waktu itu karena kami itu dekat dengan kampus yang namanya Universitas Tridinanti yang waktu itu kalau di sini mungkin itu top university terkenal ya saat itu di Palembang saat itu. Favorit dulu tuh. Mahasiswanya banyak. Orang kaya semua lagi di sini. Iya, orang kaya semua. Jadi ibu berjualan lah. Itu ada gerai, itu ada kios di depan Tridinanti. Kantin itu. Kampus. Iya, kantin kampus. Ibu di situ. Pertimbangannya kan karena dekat rumah juga, jadi nggak repot bawa barang gitu ya. Nah itu di tahun 92. Oh 92. Di tahun itu juga kayak ayah itu perusahaan ayah bangkrut ya waktu itu. Jadi semua karyawan di PHK, terus akhirnya ayah membantu bergabung ibu, juga. Ya, membantu ibu. Nah dari bantuan ayah itu ternyata kayaknya sih lebih besar itu ya, lebih besar membawa rezeki ya. Membawa rezeki jadi dari pensiunnya ayah itu. Jadi di tahun 92 ayah sama ibu yang berjualan di Tridinanti. Itu rame mahasiswanya. Mahasiswanya banyak. Jadi paling jualan itu cuma berapa jam. Udah habis. Makan di tempat. Makan di tempat. Iya. Jadi yang itu rame banget. Nah, waktu itu ayah sama ibu itu membuat tendanya itu ditutupin terpal berwarna biru. Gitu. Makanya mahasiswa itu kalau misalnya mau kemana jajan mereka bilang ke pempek tenda biru. Jadi sebenarnya belum ada nama sih ya. Kita nggak kasih nama. Jadi kasih nama itu mahasiswa. Kalau ada testimoni dari para mahasiswa ini seru juga ya. Jadi mereka yang kasih nama pempek tenda biru. Pempek tenda biru. Mereka yang kasih nama karena memudahkan mereka kan kalau misalnya mau kemana ke pempek tenda biru gitu. Itu sewa apa tempat sendiri itu? Itu sewa. Masih sewa. Iya. Berapa lama sampai tahun berapa? Sampai tahun 2002. 2002 dari 92 ke 2002. Iya, 2002. 2002 itu kenapa? Karena ternyata akhirnya Tridinanti kan mulai turun tuh, mahasiswanya turun drastis sehingga sepi jualan. Dan waktu itu di tahun 2002 saya sudah di Lampung. Oh, Cak dulu di Lampung kuliah? Iya, saya jadi dosen di sini di Bandar Lampung. Sudah mulai jadi dosen. Nah, akhirnya karena merasa di Bandar Lampung kan waktu itu masih belum banyak ya, yang banyak itu kan di daerah Teluk, di daerah Bandar Lampungnya kan belum ada. Nah makanya waktu itu karena pikir di Palembang juga sudah sepi, terus juga di Bandar Lampung seperti yang ada peluang buat orang tua untuk pindah, makanya akhirnya kami mencoba mencari tempat lah untuk berjualan. Di mana tuh pertama? Nah, itu pertamanya di Jalan Urip Sumoharjo. Jalan Urip Sumoharjo. Di pinggir rel kereta api. Iya. Dekat rel kereta api ya, betul. Kereta api itu pertama. Nggak terlalu besar kayaknya ya, agak nyempil juga itu ya. Karena dulu berpikir di situ itu kan di pinggir rel kereta api, harapan kami pada saat ada kereta macet, orang kan dan ternyata memang iya. Jadi pas begitu macet orang kan tengok-tengok tuh pempeknya. Dan waktu itu masih ayah sendiri yang ayah sama ibu yang buat. Jadi masih orisinal banget ya. Dulu tuh jarang yang di Lampung itu jarang ada pempek isi pepaya dan pempek keriting. Saat itu tahun 92 itu ya? 2002. Tahun 2002. Ya. Nah itu sebenarnya itu sih yang menarik orang ya, mungkin yang ngelihat. Jadi pertama kali itu ininya pepaya dan keriting ya? Yang menarik orang, karena kayaknya jarang ya orang. Pada saat itu jarang. Pada saat itu. Nah, jadi itulah yang menarik orang, 1, 2, 3 akhirnya rame sampai kalau misalnya sore itu macet daerah situ. Gara-gara mampir. Insya Allah. Jadi sampai berdiri di depan antri gitu karena rame seperti itu akhirnya
berusahalah untuk cari tempat. Artinya mohon maaf nih, sudah mulai banyak duitnya nih hasil dari situ gitu ya, bisa punya tempat sendiri gitu kan kira-kira ya orang tua. Terus nanti ceknya ini belum pada ikutan ini? Kan baru saya sendiri. Oh, ini belum ikut? Akhirnya Yuli ini dia kerja di Palembang. Oh, kalau mau dilanjutkan. Nah, Celi gimana kelanjutannya? Waktu itu kan kerja di Palembang, tapi setelah itu pikir karena di sana sendirian, semuanya sudah pindah ke. Oh, Celi kan juga udah ikut. Terus apa ya kata ayah, kesini aja bareng-bareng kan. Baru kok inget aja ya. Bareng-bareng pas saya biar semua kumpul. Jadi boleh disampaikan? Silakan diterusin. Waktu itu Rika sudah kerja di bank ya. Oh, waktu itu Celi kan udah di Lampung dan udah kerja di bank sebetulnya ya? Sebenarnya kami itu terlahir dari seorang ibu yang Masya Allah. Tapi keinginan ibu dulu sebenarnya kami itu tidak meneruskan usaha ibu, tidak seperti ibu yang kami harus bekerja dari malam ke malam lagi itu ya, istilahnya 24 jam itu nggak cukup buat beliau. Jadi memang keinginan ibu itu keras benar, kami itu harus sekolah. Oh, malah nggak boleh ikutan ya, disuruh sekolah. Kita bantu-bantu tetap otomatis sebenarnya pola kehidupan orang tua kami mendidik kami untuk bekerja, untuk mau tidak mau kita tetap bantu karena memang pada saat itu tidak ada yang membantu. Nah, tapi gigih ibu itu selalu mendoktrin kami bahwa kalian harus sekolah dan kalian harus bekerja, bukan seperti ibu. Malah itu yang jauh banget, kebayang kalau sekarang ini bakal ngadon. Kalau sekarang ini bakal nggak pernah kebayang. Dulu nggak kebayang bakal ngadon tempe juga. Memang maunya ibu seperti itu. Jadi mulai dari kakak saya yang pertama itu jadi dosen beliau sekarang, terus kakak saya yang ini di perusahaan asing. Terus saya juga di bank, saya juga di BNI. Jadi memang tidak pernah bahkan ketika usaha yang jalan pun ibu nggak pernah. Pokoknya kalian tetap aja dari ibu yang cari duit gitu ya. Kalian tetap jalan dengan karir kalian masing-masing. Udah yang ini jalan seperti ini. Sampai ya akhirnya ibu kan lama-lama ngelihat ya, ternyata kita dengan karir kita lebih keluarga itu malah nggak terlalu jadi fokus gitu. Nah, sehingga ya itulah alasan-alasan akhirnya usaha ini istilahnya kita konsepnya kayak rumah usaha ya. Jadi disitulah usahanya, disitulah kami tinggal. Jadi otomatis keluarga tetap nomor satu. Nah, kalau boleh tahu nih, mulainya bergabung sama-sama mengelola usaha ini pada saat momen apa? Pada saat ibu udah nggak ada. Enggak, kan dari awal tuh ibu kan kalau Yuli setelah pindah dari Palembang itu langsung terjun. Oh, langsung terjun. Oke. Langsung ikut buat berarti pempek. Celi duluan ya? Iya, langsung ikut buat pempek. Dan alhamdulillah kita turun ke bawah ke meja, kita dapat tempat baru. Terus saya buat, terus saya juga jadi kasir. Oh, pada saat itu. Tapi kan proses belajar dulu dong bikin pempek itu. Bikin pempek nggak belajar karena kita kan sudah sering lihat. Tinggal praktiknya aja. Jadi saya itu pagi-pagi buat pempek, terus siang sudah selesai mandi jaga kasir. Terus almarhum masih tetap bikin itu. Ayah dengan ibu kami usahakan supaya tidak terlalu capek. Jadi waktu itu kami semua sih ikut terjun, tapi yang pertama terjun banget karena masih kerja. Sani juga masih dosen. Jadi Yuli yang terjun yang pertama. Dan masih satu ya tempat yang masih di Kimaja saat itu ya? Enggak, itu masih di rel kereta. Masih di rel ya? Jadi masih ada di rel kereta. Kalau di rel tuh dengan segala itu ya tempatnya kan nggak terlalu besar, kebayang kan jadi riuh gitu ya pada saat itu. Nah, pindah ke Kimaja itu tahun berapa? 2005. 2005. 3 tahun kemudian akhirnya sudah bisa kamu tempat sendiri. Terus masih Celi atau yang lain udah bergabung juga? Masih bareng-bareng sih. Bareng. Saya juga kalau misalnya pesanan banyak gitu, saya ikut bantu juga. Cerika juga. Iya, jadi sebenarnya
kami tuh nggak berlepas diri gitu. Oke. Jadi Tetap juga ada gitu, walaupun andilnya itu mungkin cuma sekian persen. Iya, tapi ikut serta secara emosional di situ ya. Jadi kan masih kerja sampai sekarang di Bang? Saya sudah resign. Nah, resign tuh karena ini kah? Sebenarnya resignnya waktu itu karena anak sih. Oke, tapi akhirnya bisa tapi ayah kan juga lebih nyuruh Rika berhenti karena kata ayah lebih baik kamu fokus di sini. Di sini, oke. Karena bisa ngurus pagi malam, pergi pagi pulang malam. Namanya kerja di bank ya, paling kalau udah mau closing kan ya, pulang malam. Oke, terus gini, memulai menyatukan hati ya. Memang dari awal kan memang keluarganya baik, maksudnya semua saling support. Ketika sama-sama mengelola satu usaha itu gimana tuh awal-awalnya? Sebenarnya mengalir aja ya. Mengalir aja. Pembagian tugasnya gitu ya. Sebenarnya kami itu kan dari kecil kan selalu bersama, selalu berbagi, dididik keras sama. Bahkan kalau misalnya pas nggak ada uang ya sama-sama nggak ada juga gitu. Jadi ketika itu yang motivasi kita cuma ya semuanya pengen bareng gitu, tetap sejahtera bareng-bareng, susah ya sama bareng-bareng gitu. Oke. Termasuk untuk mengambil keputusan. Ketika orang tua sudah nggak ada, kan ada keputusan-keputusan yang harus diambil gitu. Itu gimana tuh? Ininya diskusi. Sebenarnya kan fase paling beratnya itu pada saat ibu udah nggak ada. Maaf, ibu tahun berapa? Meninggal tahun Desember 2022. Oke, Bapak? Karena dulu semuanya kami serahkan ke ibu. Iya. Uang juga kami nggak pernah tahu gitu ya. Pokoknya kami dikasih, terima gitu, dan kalau misalnya kami butuh kami minta, udah. Jadi pengelola keuangan benar-benar ibu semua. Setelah ibu nggak ada, kebingungan lah kita kan ya, karena namanya kita berempat, berarti usaha ini kami pokoknya berharap usaha ini jangan sampai di tangan kami itu malah jadi nggak maju, gitu kan. Begitu ibu dan ayah itu bersusah payah untuk merintis ini, nah kami nggak mau itu hancur di tangan kami. Terus ayah meninggal tahun berapa? 2012. 2012. Oke, 2012. Nah, sejak itu akhirnya jadi benar-benar harus mandiri anak-anaknya dong. Harus mandiri. Tadinya kan masih ada tempat untuk minta pendapat, kayak kalau setelah itu gimana tuh kalian? Akhirnya Cak yang dituakan. Akhirnya kami kumpul berempat bahwa usaha ini harus terus karena banyak cucu nenek yang harus kami sekolahkan tinggi-tinggi ya, sehingga kami berharap dengan apa kemampuan kami masing-masing, disitulah kami berbagi tugas. Jadi saya karena memang dasar latar belakang dosen sampai sekarang saya PNS, jadi saya ngurusin keuangan, terus Rika dengan latar belakang dia karena dia tadinya bekerja di bank, dia mengurusin pelayanan, HRD dan lain-lain, gitu, operasional semua, gitu, visi misi perusahaan ini harus dikemanakan, itu Rika. Sedangkan Yuli dan adik yang bungsu laki-laki karena memang mereka selama ini yang produksi, mereka fokus ke sana. Gitu. Jadi kami berbaginya seperti itu. Akhirnya itu mengalir dengan sendirinya sih ya. Mungkin awalnya sempat kayak gampang gitu nggak ketika ayah nggak ada, gitu, membagi tugas dan lain-lain itu gimana tuh? Kan nggak langsung ditunjukin nanti bagian ini bagian ini, nggak langsung begitu kan? Alami aja mengalir atau gimana? Kumpul jelas. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita ini terlahir dari orang tua yang gimana ya? Kita terlahir, maksudnya dilahirkan, terlahir dengan yang saling mengerti. Jadi yang lain sibuk di yang kerjaan yang lain harus ngurusin, jadi saling memaklumi. Jadi saling memaklumi. Alhamdulillah kita punya terus kompak. Terus termasuk sama ada yang cowok ya, walaupun cowok sendiri tapi tetap ya. Itu sini tinggalnya di mana nih? Apakah tinggal di gerai ini juga apa gimana sih kalau boleh tahu? Masing-masing? Ya setiap gerai pasti ada pegawai. Jadi dulu ayah itu meninggalkan warisan yang tak terharga ya, tak bernilai. Jadi satu anak dikasih satu tempat, disitulah tempat usaha, di situ tempat tinggal, gitu. Jadi sama semua. Sama semua. Iya. Terus gini,
Oke lah, sekarang kita masyarakat sudah melihat segini besarnya udah pempek tenda biru ya. Ada di Jalan Tamin tempat kita sekarang, ada di Jalan Kimaja itu depan pom bensin, ada makam juga tuh di pojokan ya. Terus ada di Gedong Meneng ya. Itu. Nah, apa yang selalu diingat oleh anak-anaknya nih tentang motivasi dari orang tua yang ditinggalkan ke kalian? Apa? Bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat untuk orang banyak. Sama itu juga. Kalau kalimat yang paling sering didengar, paling sering diingat dari almarhum ibu dan ayah apa? Kalau ibu selalu bilang, makanya ketika kami berempat kehilangan ibu, itu kita berkumpul dan mengulas balik sejarah sebelumnya, apa-apa yang sering diomongin ibu. Ibu yang jelas kepingin usaha ini terus berjalan sampai ke cucu cicitnya dan bermanfaat dan tidak boleh terpecah belah kami di sini karena usaha. Jadi sekarang itu terus ibu itu tipe wanita yang suka apa ya, sedekah. Oh, oke, berbagi. Jadi, ya. Kepinginnya tuh kita bisa lebih baik dari beliau. Oke. Ya kelihatan lah ya selama ini kan, misalnya kadang bertahannya usaha itu karena kami tuh dapat keajaiban kok. Dalam kondisi kayak gini kita masih bertahan. Dan kalau dipikir-pikir kondisi COVID kemarin. Kita flashback lagi ternyata itu ya mungkin bisa dilewatin gitu ya. Bisa dilewatin. Iya, sedikit tentang COVID gimana tuh pada saat COVID kondisinya? Menurun banget. Jauh banget nggak? Iya, tapi alhamdulillah yang kami rasakan itu kalau yang lain kan banyak yang tutup ya. Kita tetap tiap hari ada buka. aja. Iya. Tapi nggak makan di tempat ya, gitu ya? Nggak makan di tempat. Benar-benar kami tutup waktu itu nggak ada makan di tempat. Tapi alhamdulillah mungkin itu ya karena rezeki dari orang tua ya. Kami menganggap itu karena memang kami mendapat berkah dari orang tua. Jadi ayah ibu itu nggak pernah putus sedekah. Dan itu diterusin juga sama anak-anaknya. Bahkan sampai COVID itu ya. Iya, sampai COVID Mas ibu itu semua emas untuk bayar karyawan ya. Bayar karyawan. Jadi kami tidak ada pemotongan, nggak ada pemotongan gaji, nggak ada PHK pada saat COVID. Jadi pokoknya apa yang ada kita makan ya kita makan bareng-bareng. Karyawan pertama kali punya berapa? Pertama kali punya karyawan selain anak-anaknya? Ibu berdua ya sama ayah paling ada satu yang bantuin. Satu orang. Dua orang kayaknya. Hanya dua? Iya. Sekarang berapa semuanya? Sekarang 60. 60? Masing-masing gerai jadi 30-an kurang lebih? Enggak, gitu. kalau di outlet ada produksi. Bagian produksi ya. Jadi produksi ini di satu tempat apa gimana sih? Satu tempat. Satu tempat. Di mana itu? Di Jalan Kimaja juga. Yang di Kimaja. Di depan SD 2 Wai Halim. Oh, di situ. Oke, jadi produksinya di situ, baru nanti diantar ke masing-masing gerai. Oh, gitu. Makanya rasanya sama ya. Oke. Terus gini, hal apa sih yang paling bikin kangen dari almarhum berdua? Pada saat kalian menghadapi apa? Pada saat senang mungkin atau pada saat mengingat apa gitu, ada nggak momen-momen yang itu selalu berulang? Yang jelas pada saat kita renovasi. Jadi pada saat selesai COVID itu omset kita tetap turun. Ya karena mungkin kita nggak mengikutin perkembangan ya, karena terlena dengan COVID tadi sehingga nggak mengikutin perkembangan. Di situ sebenarnya yang banyak berperan pada saat setelah COVID itu kita mau seperti apa nih usaha kita, masa usaha orang tua harus jatuh di tangan kita ya, jangan sampai ada beban moral sendiri ada beban moral ya. Nah cucunya ibu ya, anak saya itu yang cucu tertua ya? Cucu tertua. Dia begitu lulus dari ilmu komputer UGM, menganalisis bahwa sebenarnya kita sudah ketinggalan jauh dari yang orang lain. Gitu. Makanya yang pertama yang harus dibenahi itu adalah media sosial. Ya, media sosial kita memang sama sekali belum ada. Nggak ada malah ya, nggak ada. Sementara orang sudah mulai jualan lewat medsos. Iya, karena kecenderungan orang kan karena dari COVID tadi sudah terbiasa belanja online kan. Jadi kalau misal apa-apa lihat di
IG, lihat di Facebook, ya lihat di Reels. Nah, disitulah akhirnya dianalisis, ternyata ya kita lemah di situ. Ya, akhirnya berbenah diri kita mengikuti tren, sehingga IG kita dikelola sama anak saya. Gitu. Di situ mulai terus mulai meningkat. Ya. Termasuk soal ini nih, interior ya. Interior. Jadi kita punya konsep interior bahwa yang tadi pempek tenda biru itu kita tonjolkan. Yang birunya itu kita tonjolkan, tendanya kita tonjolkan. Makanya kalau setiap gerai kan pasti ada itu tenda. Bahwa itu ada tendanya. Jadi akhirnya cucunya juga udah ikut ambil ya untuk memajukan usaha ini. Nah terus sekarang saya mau tanya ini nih, kalau tadi waktu pertama kali kan baru ada empek-empek apa tadi? Keriting sama kates. Nah perkembangannya sekarang pemirsa. Di depan saya ini ada macam-macam ya, ada pempek kulit, ada crispy, terus ini selain kates juga ada telur ya. Apa tuh namanya nih? Pempek tahu ya, ada tahu, kulit, keriting apa tadi habis ya? Iya, keritingnya cepet habis ya. Keriting pepaya itu the best. Terus di situ ada nasi loh pemirsa. Tadi saya tanya ini nasi apa, ternyata nasi samin. Ini baru nih atau gimana nih? Kayaknya cuma ada yang ada di Tamin ya, di gerai Tamin ya. Sejak kapan ini ada nasi samin? Terakhir dari COVID. Idenya muncul dari COVID. Iya, pada saat COVID. Ini sangat membantu ya waktu bisa. Karena waktu kebetulan yang masaknya saya, jadi ini terakhir waktu COVID sebenarnya, karena ya itu tadi bertahan, pengen yang karyawan tuh nggak resign. Tapi saya sudah mentok banget, saya pikir kayaknya nggak ada solusi lain selain udah deh dipangkas nih berapa orang gitu. Sampai ada satu karyawannya nangis depan saya terus bilang, Bunda saya ini cuma mau kerja, mau beli susu buat anak. Jadi saya bilang kayak mana ini gitu ya, berbulan-bulan kita hasilnya udah nggak mencukupi banget. Tapi saya bilang, yaudah kita bertahan ya. Saya bilang kayak itu, walaupun otak itu udah kayak mana gitu ya. Sampai segitunya pada saat suasana COVID itu ya? Sampai segitunya ya? Segitu dramatisnya ya? Karena kan gini loh, pempek kita ini kalau cuma makan di tempat mungkin orang makannya sedikit. Sedangkan waktu itu kan lockdown. Orang dari Jakarta tuh nggak bisa datang. Mau beli apa tuh itu yang paling banyak penjualannya di situ, yang orang bawa oleh. Jadi bener-bener, sedangkan karyawan berapa orang itu kayak mana ya, sampai akhirnya kayaknya ini terpikirlah bikin nasi. Kakak-kakak semua bantuin pakai WA, jadi semua grup kita di WA itu dimanfaatkan. Ya alhamdulillah, yang tadinya karyawan tuh kebingungan mau ngerjain apa gitu kan, malah udah ketemu ide dan langsung yang pesen langsung banyak pada saat. Alhamdulillah gitu. Dan bertahan sampai sekarang jadinya seneng. Iya. Ada hikmahnya ya ternyata. Terus gini, sebelum kita sampai di penghujung obrolan, hal apa yang diambil dari anak-anaknya? Kalau saya bilang warisan, cocok nggak sih ini? Enggak ya? Bukan warisan ya? Apa ya? Peninggalan juga enggak ya? Apa ini dianggap apa oleh anak-anaknya ini? Meneruskan perjuangan orang tua, terus malah makin sukses ketika anak-anaknya yang pegang. Kalau buat kayak CS kalian ini apa nih usaha ini? Ya sebenarnya ini rezeki kami ya, rezeki kita ya, maksudnya apa ya, yang ditinggalkan oleh orang tua. Ini sesuatu yang sebenarnya kalau dibilang warisan, kami juga berada di dalamnya. Maksudnya kita juga merasakan payahnya, merintis dan melihat. Istilahnya kalau kayak karyawan juga bilang begini-begini, bukan berarti kami hadir ketika ini sudah besar, tidak. Dari awal, dari nol sebenarnya itu kita sudah hadir. Tapi mungkin yang tidak terlihat gitu. Cuma yang jelas ada kami di situ, yang cuci piring ada kita di situ, yang bikin pempek sebenarnya ada kita di situ. Jadi kepinginnya kami ya usaha ini terus berlanjut sampai seperti yang selalu didengarkan oleh ibu saya, dan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terus sedekah, yang sering ibu bilang, cepat membantu jika ada yang susah, terutama karyawan. Terutama. Dan bagi
Cek bertiga ini karyawan itu apakah dianggap juga sebagai keluarga atau bagaimana? Iya, sebagai Ya, keluarga. jelasnya begitu karena yang makan bersama. Oke. Iya. Kita tahu apa yang mereka makan, kita Iya. kami makan. Perlakuan juga yang memperlakukannya seperti keluarga Iya. sendiri. Semua cewek ya karyawannya? Ada yang Berbagai ada produksi yang ada. laki-laki ya? Kalau di outlet di Kimaja semua cewek. Semua cewek. Di sini juga iya. Ada Cewek laki-laki. semua. Ada laki-lakinya. Oke. Terus sebelum kita closing nih, hal apa yang paling menginspirasi dari masing-masing mungkin beda ya? Kalau menurut Cek Rika yang paling menginspirasi dari orang tua adanya usaha ini apa? Saya ingin seperti ibu saya, jadi wanita yang tangguh, punya mimpi besar, dan berharap dengan semua apa yang sudah ibu saya kasih, dengan pendidikan yang ibu saya kasih, kepinginnya ya ini akan menjadi mimpi-mimpi itu bisa terwujud. Mimpi ibu saya yang jelas usahanya semakin besar dan bisa bermanfaat. Kalau Celi apa? Sama sih intinya. Sama. Pengen ibu kan suka berbagi. Ibu itu gimana aja orang kenal ibu pasti ibu Ena Biru sering berbagi. Dimanapun, jadi itu aja. Jadi yang saya ambil, saya pengen seperti ibu, pengen tetap berbagi. Dalam keadaan sulit, ibu selalu berbagi. Sampai ibu pernah berbagi itu dompet jadi kosongin semua untuk orang. Karena membantu orang. Jadi ibu itu nggak takut dengan rezeki, dengan membantu orang itu sampai dikosongin pun ibu tidak takut karena akan ada rezeki lagi. Oke, itu yang kalau Cak, Saya ingat pesan ayah bahwa satu-satunya anak yang nggak boleh berhenti bekerja cuma saya. satu-satu anak yang Yang nggak boleh berhenti bekerja. Oh, kenapa? Karena saya PNS. Oke. Jadi kata ayah, kamu sudah jadi dosen, sudah enak, sudah bisa berbagi ilmu untuk orang lain gitu kan. Jadi cuma saya yang nggak boleh berhenti bekerja. Dan saya dididik sama ibu dan ayah dulu untuk menjadi kakak tertua yang ngurusin adik-adik. Jadi waktu mereka sekolah dulu juga saya sih yang ngambil rapor, saya mendaftarkan sekolah. Karena ibu sibuk kan? Iya, ibu ayah dulu kan sibuk. Jadi saya selalu itu mendaftarkan adik sekolah, ngambil rapor adik, gitu. Saya selalu memang sudah itu. Jadi saya merasa bahwa sampai sekarang juga saya harus ada buat adik-adik. Pada saat usaha ini itu saya harus memberikan solusi bahwa kita harus bersama. Oke, jadi secara tidak langsung mewakili orang tua nih, Cak nih ya. Terus apakah sekarang keinginan orang tua itu sudah tercapai nggak kira-kira kalau menurut? Hampir semua. Alhamdulillah ibu dan ayah di usia tua itu semua yang ibu ayah inginkan tercapai. Dari misalnya apa? Dari kurban ya, kurban. Naik haji pertama. Naik haji tanpa bantuan anak. Ibu pengen pergi haji tanpa bantuan anak. Itu kesampaian? Kesampaian. Ibu pengen kurban setiap tahun. Kesampaian. Karena waktu itu di lingkungan kami itu masyarakat sana itu nggak pernah menerima hewan kurban, daging kurban. Mungkin karena sedikit ya, jadi dari daerah situ nggak terbagi. Jadi pada saat dimulai tahun berapa ibu mulai kurban itu? Jadi dari satu sapi terus jadi 2 sapi dan ibu sama ayah pokoknya ini jangan sampai putus. Sampai sekarang terus untuk di lingkungan yang kita di sana rel itu di daerah situ. Jadi memang berbaginya sampai sekarang ya. Jadi itu bukan punya kita lagi tuh. Bukan. Itu kontrak. Saat itu kontrak. Jadi itu yang kontrak. Karena itu berawal dari situ sih tempatnya. Jadi sebenarnya menjadi memori yang luar biasa sebenarnya. Kita dulu pertama sekali Mbak Novi di rumah itu tuh kita semua di sini, isinya di situ. Suami istri di situ. Iya. Jadi kita ada berapa kamar ya? Pokoknya ada 2 kamar di bawah, 1 di atas. Ya pokoknya kita di situ semua.
Dulu Tapi sih mungkin enak-enak momen yang aja, paling asik-asik aja. itu yang momen yang paling kita ibu sampai tidur dengan ayah itu tidur di dapur gitu. Masya Allah. Jadi kita tuh inget masa-masa itu tuh masa paling bahagia kita. Bahkan justru Iya, malah jadi iya, masa paling itu bahagia. tuh Nggak pernah kita, berantem. cuma kami nggak merasa itu kesusahan, tapi kami senang berkumpul. Jadi kami itu semua di situ, di rumah yang kecil itu, semua gitu di ya. situ. Jadi merasa bahagia aja kalau sudah kumpul itu bahagia aja. Ya, tapi nggak semuanya bisa abadi kan, ada Iya, saat yang harus iya, berakhir. Mungkin itu iya. menjadi kenangan yang menjadi luar biasa untuk saat ini diingat ya. Tapi memang rasa haru itu nggak pernah hilang kayaknya. Iya, iya. Kenapa sih kok berasa sekali gitu kalau saya menyinggung tentang orang tua langsung emosinya langsung beda. Kalau Cak, ini kenapa? Karena memang luar biasa. Terkait dengan usaha ini ya, dengan Tenda Biru ya? Ya, semuanya. Dari caranya mendidik. Ayah itu sama ibu sampai kami berkeluarga pun selalu mensupport kami. Sampai kami sudah punya anak pun selalu mensupport kami. Oke. Jadi kami itu tidak pernah merasa kesusahan. Benar-benar berjuang sekali untuk anak-anaknya. Iya. Sampai kami punya rumah satu-satu ini kan support ayah dan ibu. Oke. Kalau Cek Rika? Saya melihat sosok orang tua saya itu tidak pernah membedakan mana anak mana mana. Oh iya. Makanya kan itu Iya, apa namanya dekat gitu. Jadi udah menantu Nggak udah ada- rasa anak sendiri aja Iya. gitu ya. Namanya siapa sih, boleh tahu nggak nama orang tua? Ibu siapa? Maryam. Hajah Maryam. Kalau ayah? Muhammad Yunus. Muhammad Yunus. Oke. Terima kasih loh sudah ngobrol-ngobrol, sudah berbagi, sudah memberikan inspirasi buat pemirsa. Minum dulu ya. Aduh. Cukup mengharu gitu pemirsa, tapi akhirnya saya pun senang bisa memberikan cerita ini, kisah ini kepada semua pemirsa Rilis ID TV. Ternyata besarnya, megahnya Tenda Biru saat ini itu diawali dengan yang tadi diceritakan dari tahun 1980 ya, 92 pindah ke sini sampai akhirnya tahun 2002 bisa punya tempat sendiri. Dan gerai itu nggak pindah-pindah loh dari awal. Dari di Kimaja, tambah lagi di Gedung Bener. Di Gedung Bener. Ini yang ketiga ya? Iya, ini yang ketiga. Mau nambah lagi nggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah bisa nambah lagi ya. Baiklah pemirsa, terima kasih udah bersama kami dan makasih juga loh. Iya, sama-sama. Celi dan Cerika. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi kisah, menginspirasi buat semuanya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi orang-orang yang lain juga dalam dunia usaha. Kayaknya kalau prinsip usaha itu sebelum kita tutup, apa sih sebenarnya prinsip usaha itu supaya dia nggak bangkrut atau nggak tutup itu apa? Kalau Cak, Yang pertama mungkin luruskan niat ya. luruskan niat. Luruskan niat bahwa punya usaha ini bukan untuk kita sendiri, tapi kita pengen juga supaya orang lain, terutama Menikmati. karyawan, ikut menikmati. Karena mereka kan juga punya anak yang harus mereka sekolahkan gitu. Oke, kalau Iya. Celi Kurang lebih seperti itu. sama. Cerika juga sama. Iya, kurang lebih ingat pesan ayah dulu bahwa usaha ini bukan masalah untung, Oke. tapi juga masalah surga dan nerakanya kamu. Wes, luar biasa. Itu yang selalu diingat ya. Pasti ada momen-momen tertentu nangis bareng nih. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Mudah-mudahan Tenda Biru semakin maju. Apalagi sekarang kalau datang ke Tenda Biru, tampilannya sudah instagramable sekali, luar biasa sekali. Ternyata ada andil dari cucu tertua yang ikutan ya, sehingga menjadi lebih menarik dan media sosialnya pun jalan. Jadi udah bisa jualan online malah lebih sama seperti yang lain, bisa mengikuti yang lain, mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah akhir obrolan kita dalam channelnya Novi Balga kali ini bersama kakak beradik dari pemilik pempek Tenda Biru. Satu yang nggak datang yang cowok ya, tapi nggak apa-apa, ini sudah mewakili. Terima kasih untuk kebersamaannya pemirsa, mudah-mudahan menginspirasi dan kita akan berjumpa lagi dengan program yang sama, tentu saja dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.